Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendinson Lumban Gaul, mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Abdurrahman dengan dosen pembimbing Bapak Rion Novrianda MPSI Psikologi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori-teori pembelajaran, yaitu teori pembelajaran konstruksivisme. Sebagaimana kita ketahui, dalam teori pembelajaran ada 4. Yang pertama adalah teori pembelajaran behavioristik, yang kedua teori pembelajaran kognitif, yang ketiga teori pembelajaran konstruksivisme, yang keempat adalah teori pembelajaran humanistik. Jadi salah satu saya ambil yaitu teori pembelajaran konstruksivisme. Yang dimaksud dengan teori pembelajaran konstruksivisme sesuai dengan namanya adalah konstruksi, yang artinya membangun. Dalam hal ini pembelajaran dilakukan dengan menitik beratkan kepada pelajar atau mahasiswa, yang artinya objek ataupun ilmu pengetahuan itu dititik beratkan kepada mahasiswa atau pelajarnya, sedangkan dosen hanya berperan sebagai pengorganisasi ataupun menyimpulkan hasil akhir daripada sebuah materi pembelajaran. Ada beberapa ciri pembelajaran konstruksivisme. Yang pertama yaitu menekankan proses belajar, bukan proses mengajar. Yang kedua itu mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif pelajar ataupun mahasiswa. Yang ketiga, siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Yang keempat, belajar merupakan suatu proses, bukan menekankan pada hasilnya. Yang kelima, memotivasi mahasiswa ataupun pelajar untuk melakukan sebuah penelitian tentang materi pembelajaran. Yang keenam, menghargai peranan pengalaman kritis dalam proses belajar mengajar. Yang ketujuh, mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada mahasiswa. Yang kedelapan, penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman mahasiswa. Yang berikutnya, yang kesembilan, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membangun pengetahuan dan pemahamannya. Konstruksivisme itu ada beberapa. Yang pertama, pelajar atau mahasiswa adalah individu yang unik, artinya memperkenalkan keunikan dan kompleksitas pelajar dalam hal nyata yang mendorong dan memotivasi dan memberi penghargaan kepada mahasiswa sebagai integral dari proses pembelajaran. Yang kedua, pelajar dapat mengelola diri sendiri, artinya mahasiswa dapat memotivasi dirinya untuk lebih giat lagi dengan bermodalkan percaya diri dan pengalaman-pengalaman baik dari materi pembelajaran ataupun pengalaman nyata yang tentunya bisa dijadikan proses pembelajaran. Yang ketiga adalah tanggung jawab proses pembelajaran. Dalam hal ini, tanggung jawab proses pembelajaran dititikberatkan kepada mahasiswa. Yang keempat adalah motivasi pembelajaran, artinya mahasiswa diberikan motivasi untuk mengeksplor kepercayaan dirinya tentang bahan maupun pengalaman ataupun ilmu pengetahuan yang dimilikinya, yang kemudian dirangkum dan disimpulkan sebagai suatu hasil proses pembelajaran. Yang kelima, guru atau dosen adalah sebagai fasilitator. Artinya ketika melakukan proses pembelajaran, mahasiswa apabila menemui kendala ataupun masalah, kemudian masalah-masalah tersebut didiskusikan ataupun disampaikan kepada dosen ataupun pengajarnya, sehingga dosen bisa mengorganisasikan dan mencari solusi daripada masalah pembelajaran tersebut. Yang keenam adalah kolaborasi antara mahasiswa dengan mahasiswa ataupun antara mahasiswa dengan dosennya. Dalam teori konstruksivisme, karena menitik beratkan kepada peserta pelajar, sehingga kolaborasi antara mahasiswa dengan mahasiswa itu sangat dibutuhkan. Sehingga dengan komunikasi yang baik, dengan melakukan diskusi kelompok, sehingga tujuan daripada materi pelajaran itu dicapai. Kemudian yang ketujuh adalah proses dari atas ke bawah atau proses top down, yang artinya dosen ataupun pengajar memberikan materi-materi awal ataupun materi dasar kepada peserta didik tentang materi, bahan, ataupun rujukan-rujukan yang mendukung dicapainya suatu hasil proses pembelajaran. Pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama fase eksplorasi, yang kedua itu fase klarifikasi, yang ketiga adalah
fase aplikasi. Kita contohkan dalam misalnya fase eksplorasi. Seorang dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk memberikan pendapat mereka tentang bagaimana berkuliah di jurusan psikologi Universitas Abdurrah. Yang kedua, semua jawaban-jawaban mahasiswa dikumpulkan atau bila perlu dicatat di papan tulis. Yang ketiga, mahasiswa diberikan kesempatan untuk memeriksa keadaan yang sesungguhnya dan diberi kesempatan untuk merumuskan hal-hal yang tidak sesuai dengan jawaban mereka semula. Kemudian dari fase eksplorasi tersebut dilanjutkan dengan fase klarifikasi, yaitu dosen memberikan gambaran bagaimana sebenarnya kondisi berkuliah di Fakultas Psikologi Universitas Abdurrah. Kemudian mahasiswa merumuskan kembali pengetahuan mereka tentang psikologi di Universitas Abdurrah. Yang ketiga, guru memberikan masalah berupa pemilihan jurusan untuk berkuliah di Universitas Abdurrah. Yang keempat, siswa mendiskusikan secara berkelompok dan merencanakan penyelidikan. Yang kelima, secara berkelompok siswa melakukan penyelidikan dan kemudian mencari tambahan rujukan tentang manfaat berkuliah di psikologi Universitas Abdurrah. Kemudian sesudah fase itu dilanjutkan dengan fase aplikasi. Dalam hal ini secara berkelompok, mahasiswa melaporkan hasil penelitian, dilanjutkan dengan penyajian oleh wakil ketua kelompok. Dalam hal ini, penelitian bagaimana berkuliah di Universitas Abdurrah jurusan psikologi sesudah mendapatkan bahan awal dan rujukan-rujukan materinya kemudian disajikan, dan kesimpulan itu diberikan kepada dosen ataupun pengajar. Kemudian dosen memberikan kesimpulan apa yang dicapai dari hasil penelitian tersebut, mulai dari umur, jenis kelamin, prospek berkuliah di psikologi Universitas Abdurrah. Dan hal ini, kesimpulan ini kemudian dijelaskan kepada mahasiswa dengan maksud agar tujuan penelitian dalam proses pembelajaran konstruksi firmware tersebut tidak mengalami mengambang ataupun salah tafsir ataupun salah mengambil kesimpulan akhir dalam suatu proses pembelajaran. Artinya hasil-hasil tadi itu disimpulkan oleh guru ataupun dosen sehingga dicapailah tujuan konkret daripada sebuah